Pecah-pecah begini. Ini memang masyarakat Kolaka Timur atau kalau begini kondisi. Ini posisi kita ini di Desa Tasahya. Pembangunan aspal ini kurang lebih 1 kilo 200, 1 kilo 4. 1 kilo 400. Pembangunannya disyukuri, cuman tidak boleh ada pembangunan merusak bangunan yang fasilitas yang lain, karena ini menggunakan dana desa nih. Nah ini ya bertanggung jawab ini ya kontraktornya yang kerja ini aspal. Nah kasihan Pak desanya nih bangun dana desa ini menggunakan dana desa ini. Nah kapan lagi mau dibangun kalau kayak begini situasinya? Apalagi dari desa sekarang Hilang. polisi ya. Nah, ini banyak itu salahnya sekarang. Dia udah juga catatan ini, lokasinya di depan SD nih. Jadi diperbaiki lagi drainasenya. Akibat kelalaian. Oh ini yang orang foto ya, dari untuk sana yang kok yang rusak itu. Ini semua nih harus PDAM untuk kemudian dengan lembaga PDAM bangun. Kita guakan karena pertanyaan Pak. Salah satu perumda kita yang seharusnya aktif di berkomunikasi dengan Pemda, aktif berkomunikasi dengan DPRD itu salah satunya adalah PDAM. Nah sebelum-sebelumnya itu bukan bermaksud untuk membandingkan, tetapi realitasnya demikian adanya. Baru kali ini membangun komunikasi sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini kita support keberadaan PDAM, kita juga berharap support. Bahkan Bapak-bapak perlu diketahui semua bahwa pemerintah daerah di beberapa tahun, bahkan tahun 2025 kemarin, tahun 2026 ini akan diberikan dana penyertaan kurang lebih 500 juta. Tetapi karena tidak ada yang datang, tidak ada yang membangun komunikasi, akhirnya dana untuk perusdaran perumda itu dihilangkan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena tidak ada pembangunan. Poin yang kedua, kita berharap bahwa perumda PDAM ini bagian dari pelayanan dasar untuk masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Sehingga kita berharap Pak Direktur kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan tentu juga dengan DPRD. Kenapa perlu bersinergi dengan DPRD Pak? Karena PDAM ini memberikan pelayanan dasar kebutuhan dasar manusia. Nah tentu aspirasi-aspirasi yang terus berkembang 1x24 jam ini pasti selalu ada Pak Direktur, terutama pada kualitas air dan lain sebagainya. Sehingga maksud dan tujuan kedatangan kami di sini tentu adalah memberikan penguatan. Sehingga aspirasi yang tentu juga datang dari PDAM Bapak, kami dari Komisi 3 yang dalam hal ini Pansus akan memperjuangkan apa-apa yang perlu kita perjuangkan untuk menunjang kinerja-kinerja dari perumda PDAM Kabupaten Kolaka Timur. Setelah melakukan kunjungan ke kantor PDAM, Ketua Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Dr. Irwansyah, bersama rombongan melanjutkan agenda kerja dengan meninjau langsung Puskesmas Tirawuta. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, berjalan optimal di Kecamatan Tirawuta. Ia menegaskan, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas, mengingat puskesmas merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Ya hari ini kita berkunjung di rencana pembangunan rumah sakit Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka kunjungan lapangan. Salah satu agenda Pansus untuk memastikan pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan RAB-nya, sesuai dengan gambarnya, dan tentu penggunaan anggaran dan sebagainya. Lalu kemudian yang paling terpenting adalah kami memastikan kualitas bangunan sebelum difungsikan. Nah, tadi di
lapangan kami temukan ada beberapa bangunan yang sudah retak, bahkan kami pastikan sepertinya tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga kami menanyakan pada kontraktornya pelaksana, ternyata tidak punya kantor di Kabupaten Kolaka Timur. Ternyata di Jakarta, kantor perwakilan juga di Kolaka Timur tidak ada, sehingga ini menciptakan kebingungan bagi kami ketika ingin panggil. Tapi insya Allah kami akan melakukan pendalaman terhadap bangunan yang kurang lebih 7,7 miliar, bangunan penunjang untuk rumah sakit. Baik. Kami dengan beberapa teman-teman anggota DPR yang hadir, ada Pak Suprianto, Pak Odang, dan Pak Made. Insya Allah mohon doanya, Pansus akan bekerja memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan dan Langkah yang selanjutnya Pak Dewa, Pak Ketua. Ini kan kita sudah melihat langsung banyak retak-retak, terus kemudian mungkin selanjutnya kami apakah akan meminta data atau seperti apa skemanya? kami akan meminta data dan meminta kepada dinas terkait, dinas kesehatan, untuk bisa kami dipertemukan dengan kontraktornya, karena ini berkaitan dengan realisasi anggaran. Nah, pertanggungjawaban anggaran itu harus sesuai dengan kondisi bangunan yang ada. Kami temukan ada banyak menimbulkan pertanyaan antara dua gedung yang ada tadi dibangun itu, sehingga akan ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Nanti akan menjadi sebuah rekomendasi setelah kami melakukan telah mendalam dan mengumpulkan data-data lapangan dan data terkait. Kemarin dari pihak perencana itu mengajukan anggaran sekitar 11 M Iya. ke Pemda untuk dana sharing daripada rumah sakit ini. Seperti itu. Tetapi ternyata yang terrealisasi hanya 7,7. Betul. Nah, untuk membangun dua gedung ini dengan dana 7,7 tidak cukup, Pak, karena ini kan bangunan khusus. Ada di sana seperti gas medisnya apa semua, Pak. Kami dengan direktur rumah sakit berdiskusi, artinya kalau dua-duanya ini mau diselesaikan tidak bisa terselesaikan. Jadi antisipasinya pada saat itu solusi yang kami ambil, Pak Direktur dia bilang kalau begitu gedung rawat inap saja dulu yang dimaksimalkan. Yang mana? Yang ini. Nah, sedangkan gedung isolasi sampai batasan plester saja. Batas seperti itu. Batas 7,7 miliar Ini itu. perusahaannya dari mana? Dokumen kontraknya ada bahwa 7,7 miliar itu dua gedung dengan anggaran 7,7 itu bahwa sampai di sini saja batasnya. Iya. Betul. Mana dokumennya? Sampai plester. Sampai plester saja. Ya, sesuai dengan Begini, dana yang ini. dalam konteks diskusi fakta-fakta keteknisan, keteknisi pilar misalnya, kita mengacunya by data dulu. Misalnya dokumen kontrakmu, benar nggak 7,7 sampai di mana? Kalau Bapak secara lisan, itu tidak bisa justifikasi teknis, termasuk justifikasi hukum. Benar nggak? Dan tidak pernah juga dijelaskan di publik bahwa 7,7 itu hanya sampai di situ, nanti kita kunjungin, baru ketahuan begitu. Kalau Kan tadi publik hanya rakyat mau sampai- tahu. Sampai plaster saja kan ada nggak plaster tuh di dalam. Ya, maksud kami Bisa ditunjukkan kontraknya, dokumen kontraknya. Bisa. mana? Iya. Ada di kantor, Pak. Nah, Anda bisa begitu. Kan kita sudah menyurat berjauh-jauh hari sebelumnya supaya datanya dibawa juga. Ini virus tadi. Jadi kita mau tahu benar nggak? Sekarang kalau misalnya begini, Pak Kabit, begitu masuk di Komisi 3. Nah, inilah gunanya kita berkunjung ke sini. Ini bangunan 7,7 miliar belum difungsikan, tapi hasilnya sudah begini. Sudah sangat tidak layak pakai. Nah, ini sudah sangat tidak layak pakai sebelum digunakan. Makanya kita ingin memastikan betul anggaran 7,7 miliar itu betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukannya, termasuk gedungnya dan di sebelah sana gedungnya itu. Ini rusak ini. Ya, begini. Kenapa dia bisa begini modelnya ini? Nah, begini dia. Udah pecah-pecah begini. Ini belum masyarakat Kolaka Timur yang rugi kalau begini kondisinya. Banyak kalau begini nggak bisa. Tinggal retensinya 5%, Pak. Kalau itu kan aturan tuh ya. Jangan sampai nanti kalau retensi udah selesai, yang sisa-sisanya belum. Kabit, tadi ini plaster sampai plaster. Coba kita cek ini. Ini plaster ini cuma keluar aja. Coba kita cek dulu langsung. Benar nggak? Maksudnya dalam kontrak sampai plaster keluar. Ini belum diserahkan udah rusak. Gimana jadinya kalau kayak gitu modelnya? Ini perusahaan dari mana nih? Jawa. Hah? Pak Kabit, Atau pinjam ini perusahaan perusahaan. dari mana nih? Pinjam perusahaan. Perusahaan dari mana? Dari Jakarta, Pak. Jakarta ya? CP Alisan. Iya. Di sini ada kantornya nggak? Ownernya sebenarnya Tidak ada kantornya di sini. Kantornya di Jakarta. Nah, kalau kita mau menyampaikan
masyarakat menyampaikan komplain apa semua gimana ceritanya? Ya nanti dulu traktornya Pak. Oh, ini yang repot ini kalau begini. Ini yang repot kalau begini, perusahaan dari jauh. Udah jelaskan aja. Perusahaan dari jauh ketika kita ada komplain begini membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan finansial. Hanya untuk memastikan pekerjaan apakah sudah layak atau tidak layak. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Dari Pemda, PU, terus bagian Pajaknya juga lari di pengadaan Jawa. barang dan jasa. Jawa yang ambil. Yang ambil. Kita pastikan dulu ini nih. Ini saja batas plesteran ini kan belum ada plesteran ini. Kalau ini belum ada plesteran ini. Ya, kita mau pelesteran terima begini, tidak dengan di dalam. Ini coba. Ini kan masih pemeliharaan toh? Masih. Itu ada retensinya. Ini nih. Ini Ini perusahaan apa namanya yang kerja ya? sama. CP Alisa. Dari Bapak berarti ya? Ini sama. Bukan ini ya. Kalau ini PT apa? Yang- Ini sama. Ini bangunan rawat inap belum dipakai. Udah retak. Ini baru satu. Sana lubang. Udah retak ini. Ini bisa dilihat langsung. lubang itu digali Pak. Ini saya minta. Retak semua ini. Kan masih berjalan Pak. Iya. Harusnya kontraktornya atau gimana caranya ini diperbaiki mulus kembali seperti begini. Kan tidak diminta dalam kontrak biar retak tidak apa-apa. Begitu toh? Iya. Logikanya ini coba lihat. Nih. Walaupun mungkin justifikasi oh tanahnya ini lembe sehingga dia jatuh, sudah terbuka ini. Tapi negara tidak meminta harus begini saja begitu. Iya, kami sudah sampaikan Pak kepada kontraktor sekarang- dan insya Allah nanti mereka akan datang. Nantinya kapan? Saya mau tanya memang. Ini kan dia Kasih tahu, punya Bang. Nantinya kapan? retensi mungkin bulan Januari, Februari, April, Juni. Sekitar bulan Juni Pak. Bulan Juni. Retensinya dibayar. Jadi mau ditunggu retensi dibayar baru diselesaikan nih. Tidak, Kan harus dia selesaikan dulu. Iya. Dia mau datang selesaikan kapan? Itu saya. Berarti komunikasi dengan kontraktornya belum tuntas toh? Iya. Kapan dia mau datang? Iya. Begitu Pak. Iya. Jadi saya mau ini pasti terpublish di media online. Saya mintanya diperbaiki. Iya. Ini sebenarnya tidak mungkin tidak signifikan terhadap struktur di sini di bangunan ini enggak. Tapi kan dari sisi estetika itu kan jelek kawan ini. Iya, betul. BPK kan belum masuk. Sudah. 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 Nah, BPK masuk ini. Sudah kemarin. Sudah. Jadi dibiarkan juga ini. Dia suruh perbaiki. Suruh perbaikinya kapan? Jangan sampai tahun depan. Bulan 7, bulan 8. Jangan dikeluarkan detensinya nih Pak Kabit. Iya, siap. Iya. Saya cari Coba Bang, coba kita lihat dulu, coba ini. Ini gedung ini. Coba kita cek ini. Nah, ini. Ini kan susah ditakar. Iya, karena Tidak sampai di mana? Sudah ada dokumen. Sudah ada dokumen. bawa kita lihat. Tidak ada dokumennya. Ini dokumennya. Ini kan menurutnya batas plesteran. Jangan sampai kita tuduh orang. Ya. toh, ternyata Ternyata pelesterannya batasnya dalam item pekerjaan itu pelesterannya di luar. Iya. Nah di dalam Ya. tidak. Begitu toh. Makanya seharusnya harus ditunjukkan kontraknya. Udah bilang, oh ini belum di plester, padahal perjanjiannya plester. Tinggal tanya Pak Kabit. Mana Pak Kabitnya? Ini semua Bukan Pak Kabit sebenarnya yang punya kewenangan, dia PPTK kan? Pak Kabit, Bapak PPTK-nya? Saya Oh. ini belum apa-apa sudah harus diganti. Kalau displaynya di kontrak Pak Kabit ini memang di bagian dalam ini memang apa betul belum ada plesteran atau bagaimana? Iya. Kita minta dokumennya nih. Kita minta dokumennya. Kita minta dokumennya supaya kita jelas semua. Bisa ada di bawah, pupuk kita di sini. Suruh saya anggota yang bawa. Ya sampai pura-pura tidak dibawa supaya kita tidak lihat. Kita sampaikan bahwa Tadi saya semua sudah ngomong dengan Pak. dokumen. Dibatalkan hari ini. Oh, besok. Ya. Tapi kan DKJ, di mana dokumennya? Di kantor toh? Oh, DKJ cuma menit. Toh, bawa coba sini. Terus saya ambil dulu. Jangan ada masalah. Kita tunggu. Siap. Kalau beliau orang hukum, saya masih sipil. Begitu. Sekarang kalau tidak bisa hanya justifikasi lisan, nanti penganggaran 2007 dia dorong sama kita lagi. Pasti perdebatan kenapa mau dianggarkan lagi. Terus dia jelaskan nanti di ruang rapat bahwa aduh Pak, kemarin 7,7 hanya sampai pelesteran luar yang mana? Kan begitu. Tapi kalau Bapak sudah lihat dan yakin dengan data, pada saat masuk di Komisi 2, Komisi 3 untuk penganggaran, pasti di ACC toh. Karena untuk kepentingan pelayanan. Harus ganti itu. Yang sampai sudah dibayar 100%, ternyata belum 100% Pak. Ini saja cokan itu ya. Bisa dia sampai cokan.
Hancur memang daerah Selawik. Tidak, kita tetap harus mengacu di kontrak. Ada di Kondisi pekerjaan kita sini sudah jalan untuk finishingnya Pak. Toh, jadi kita sudah jalan untuk finishing kolom, kemudian kita juga sudah jalan untuk pekerjaan plafon sama kusen. Di sini kalau MEP itu sudah berjalan dulu semua Pak. Jadi kalau untuk tadi datang juga Bapak dari anggota DPR ini sudah memberikan masukan yang cukup baik kepada kami. Insya Allah kami akan maksimalkan sebaik mungkin Pak pekerjaan ini. Jadi kami mohon juga doanya semuanya supaya kami juga bisa menjalankan tugas dengan baik Pak, supaya bisa digunakan oleh masyarakat Koltim khususnya. estimasi waktu yang dikontrak itu berakhir bulan berapa, Bu? Estimasinya itu sekitar bulan Juli Pak, akhir. Kita Itu sudah rampung semua ya, Bu, Iya, 100%? Sudah rampung, itu untuk arsitekturnya saja Pak. Jadi insya Allah sudah bisa digunakan juga untuk fungsi bangunannya. Tadi gedung yang rawat inap itu kelihatannya ada yang retak, sudah dilihat langsung sama Yang di DPR. belakang, kalau yang di belakang itu bukan bagiannya kami. Oh, Kami gitu. khusus di ini Pak, bangunan utama. Oh gitu. Bapak selaku logistik, apa ada kendala? Tadi Pak sudah disampaikan beberapa kendala terkait adanya perubahan-perubahan harga Pak yang sudah sampai ke beliau Bapak tadi, sehingga mungkin agak memperlambat kita punya progres lah. Distribusinya ya. Ini semua bahan-bahannya diambil dari mana, Pak? Ada dari Surabaya, Makassar, dan Kendari Pak. Itu sesuai spesifikasi RAB ya? Sebelum kami belanja, kami ajukan semua dulu ke dinas, approval ke konsultan, di ACC baru kita belanja. Harapannya semoga bisa segera terlaksana dan bisa digunakan oleh masyarakat Koltim khususnya toh, Pak. Semoga dan kita sama-sama lah Pak, kita doakan, kita berdoa sama-sama semua supaya cepat selesai karena ini juga untuk kemaslahatan umat. Terima kasih atas supportnya kepada Dewan semua Pak. Semoga pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih supportnya semua. Difungsikan, sudah dikerja 8 miliar lebih, tidak ada fungsinya, difungsikan. Saya secara kasat mata melihat anggaran 8 miliar ini tidak cukup, tidak sesuai dengan anunya, dengan kondisi begini ya, ditambah lagi belum difungsikan. Ini kan masyarakat yang dirugikan. Artinya sejak Januari seharusnya sudah difungsikan ini. So, ini kan tidak ada aktivitas apa-apa ya kita lihat. Buat kita kecewa dari Dinas PUPR. Ada anggota yang diturunkan tapi tidak bisa memberikan jawaban. Data tidak dibawa, jawabannya tidak memuaskan, sehingga ini menjadi catatan yang penting untuk kita akan tindak lanjuti. Karena ini anggarannya besar. Tambah lagi bangunannya di bawah ini. Sudah tidak ada. Nah, apa yang outputnya? Terus ini mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Ini kembali ke. Mau kemana ini? Maksud dan tujuannya ini apa ini? Ini mau dibuang lagi atau mau diapa ini? Maksudnya ini? Apa ini? Ini pasti kekurangan cor ini. Semua ini biar pakai tangan saja. Nggak ada. Kita tidak sedang mencari kesalahan, tapi kita memastikan bahwa secara faktual ini kondisinya begini. Jadi kita sedang mencari-cari kesalahan, tetapi mata yang menjelaskan, fisik yang menjelaskan bahwa ini tidak layak. Ada yang tidak sesuai, antara campurannya ini tidak sesuai dengan realitas yang di ini. Ini saya pastikan di atas kertas bagus, tapi faktanya tidak ada, rusak. Apakah fungsinya sebenarnya ini dari P? Woi, coba lihat. Ini terbelah. Berarti di sini tanahnya kosong. Ini pekerjaan IPLT ya? Iya. Salah satunya itemnya pekerjaan tangga sudah terbelah begini. Nih. Nah, kok bisa ini? Kamu Ini retak-retak. mana ini? Bagaimana bisa PHO FHO kalau kerjanya begini? Harusnya diperbaiki dulu baru dikasih PHO FHO atau pencairan 100%. Terus ini belum selesai ini semua nih.
Bagaimana bisa diselesai? Nah, ini salah satunya kami turun pansus memastikan bahwa uang rakyat tidak sia-sia kita gunakan atau digunakan dikerjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan publik. Jadi saya melihat dari sisi konstruksi banyak yang bermasalah. Ini. Nah, kalau BPK datang memeriksa, otomatis perhitungannya adalah pengembalian daripada anggaran yang diturunkan dalam kontrak, lalu hasilnya tidak sesuai, dia harus mengembalikan. Substansi persoalannya bukan di situ. Substansinya adalah asas manfaatnya terhadap masyarakat itu akan menjadi berkurang ketika kualitas produk pekerjaan yang dikerjakan itu tidak sesuai. Ini tidak menunggu waktu lama, ya runtuh, ya tambah jauh rusak. Ini bagaimana bisa sudah dibayar, pekerjaannya masih ada yang belum selesai, gitu. Nah, dalam rapat pansus, Pak Ketua sudah sampaikan ketika kita kunjungan harus ada PPK-nya atau KPA-nya atau PPTK-nya di pekerjaan IPLT ini, bangunan ini yang nilainya 8 miliar lebih. Nah, otomatis pada saat kita hadir ini, kemudian kontraktornya pun tidak ada. Itu PPTK-nya tidak ada. Lalu kemudian dari PPK-nya juga tidak ada, dan dokumen kita tidak diberikan, tidak dibawa, tidak diperlihatkan. Jadi kita hanya melihat secara faktual pekerjaan-pekerjaan item ini banyak yang berantakan, belum selesai. Seperti itu tadi terbelah, ini belum selesai popping bloknya, di tangganya terangkat, begitu. Nah, secara umum juga asas manfaat daripada IPLT ini belum jalan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pekerjaan ini diselesaikan tahun 2025 dan diselesaikan bulan 12. Informasinya bahwa tidak adendum. Nah, sekarang sudah bulan 4, kami menunggu commissioning. Jadi commissioning artinya dilakukan dulu uji coba, kalau sudah running jalan, itu baru kemudian benar-benar asas manfaatnya kita pastikan bisa digunakan. Nah, ini jauh jaraknya, begitu. Lalu bangunan intinya, ini sudah terbelah, ini belum digunakan, sudah terbelah. Tuh, BPK mana ini? Kalau turun harus lihat ini, begini. Kalau bisa sebelum BPK turun diperbaiki, kan masih ada retensinya 5%. Jadi inilah yang saya selalu sampaikan dalam ruang-ruang forum rapat DPR, mewakili teman-teman kami, kelembagaan DPR, mewakili teman-teman atau praksi-praksi yang ada di DPR, praksi partai yang ada di DPR itu, kami hadir untuk memastikan, bukan untuk mencari kesalahan, memastikan secara faktual mana item pekerjaan yang berkualitas, mana yang sesuai, mana yang rusak setelah dikerjakan. Nah, hari ini kita selalu mempersoalkan ada beberapa level proses pengawasan. Mulai dari perencanaan sudah baik, lalu kemudian spesifikasi dalam dokumen perencanaan atau dokumen kontrak itu sudah baik. Nah, lalu kemudian dikerjakan oleh kontraktor. Disinilah selalu saya sampaikan fungsi pengawasan. Konsultan pengawasan harus benar-benar profesional, benar-benar bonafit, benar-benar tegas, berintegritas dalam mengawasi setiap item pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia, dalam hal ini kontraktor, gitu. Ini yang kita harus juga evaluasi, siapa-siapa konsultan pengawas atau konsultan pelaksana kalau sekarang yang mengawasi ini dan setiap produk yang dihasilkan dan setiap program kegiatan yang dikerjakan oleh penyedia di dinas-dinas manapun itu selalu muncul masalah, selalu hasilnya finishingnya itu tidak sesuai. Nah, sebenarnya fungsi pengawasan melalui konsultan pelaksana, kemudian yang terakhir inspektorat yang memeriksa, benar-benar harus menjaga ini.
rakyat kita membayar pajak itu dengan susah payah, bahkan ditagih terus-menerus, bahkan ada punishment, ada denda kalau tidak bayar pajak. Lalu kita gunakan uangnya, setelah membayar, kita gunakan uangnya untuk membangun. Nah, ketika bangunannya jadi, tugas kami sebagai fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang 23 2014 memastikan produk itu berkualitas. Saya kira begitu. Kalau pengelola limbah di sana kan seharusnya biasanya dibuat sendiri di sana sekitar rumah sakitnya supaya airnya itu dianu kembali, difungsikan kembali yang seharusnya. Ini kan airnya kan terbuang, tidak ada. Begitu seharusnya. Jadi menurut Pak Dewan bagaimana ini? Kalau saya ini bangunan ini apa? Bagi saya tidak ada manfaatnya ini. Karena ininya airnya terbuang kembali lah. Kalau kita berbicara ke penyaringan air bersih kembali ya untuk rumah sakit ya kenapa tidak dibangun sana supaya dia bisa berputar bergulir di sana. Artinya kotor naik kembali difungsikan lagi, ini kan terbuang gitu. Ini kan terbuang. Jadi kalau bagi saya ini ya mungkin bisa dibutuhkan tetapi masih banyak yang lebih prioritas yang kita bisa buat. Seperti? Ya seperti buat jalan, irigasi, itu kan yang sangat penting sekarang bagi kita ini. Itu sangat penting dan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat Kolaka Timur. Coba kita saksikan sendiri. Nah, ini kan tidak termanfaatkan ini. Nah, berarti kita kategorikan gagal karena tidak termanfaatkan. Nah, itu prinsip saya karena sekarang ini tidak ada aktivitas yang jalan di sini. Tidak ada. Gitu. Kondisi hari ini kan proyek proyeknya juga belum selesai ternyata sampai hari ini tuh. Kemudian yang kedua yang tidak ada pentingnya sebenarnya ini bangunan ini belum menjadikan kalau dari sisi kami di Kecamatan Depok belum menjadikan skala prioritas ini bangunan. Sebab yang ini kan dia mengolah dari limbah. Seandainya di Koltim ini banyak pabrik, wajar ini segera dibangun. Tetapi kan ini limbah-limbah rumah sakit, sedangkan dari pihak di rumah sakit belum pernah ada keluhan terkait dengan limbah. Mestinya ini seharusnya anggaran yang cukup besar sampai 8 miliar lebih. Ini mestinya dijadikan pembangunan yang lain yang betul-betul menyentuh masyarakat mestinya. Saya kira begitu kalau ini. Jadi ini memang perlu kita evaluasi kembali. Ini bangunan sudah jadi, berfungsinya juga belum. Kan begitu? Iya, betul. Saya kira begitu, Pak. Baik.